ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nasihati li Talabatil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Adil Mi'wad Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala al-qa'im bidaril hadis bidammaj haliyan. Wa min bab tawadhu'ihi asy-syekh hafizahullah ta'ala, termasuk bentuk tawadhu'nya syekh hafizahullah ta'ala diceritakan oleh anak beliau ya, yaitu Abdurrahman Ibnu Adil Al-Wadi'i. Beliau menyebutkan bahwasannya di sebagian mansyurat tertulis Al-Muhaddits, tertulis Fadilatul Syekh Adil Mi'wad Al-Wadi'i. Beliau marah ya, beliau tidak suka dan beliau memerintahkan untuk dihapus lakop-lakop gelar-gelar penyematan Al-Muhaddits, penyematan Fadilatul Syekh pada nama beliau Adil Mi'wad Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala. Ini min bab tawadhu'nya beliau hafizahullah ta'ala. Kita melanjutkan masih di halaman ke-6. Kita ulangi pembacaan faqrah yang kedua. Beliau mengatakan waqad talaba minni al-waladun nabi Abu Ahmad marrat an u'alliqa 'alaiha. Sungguh telah meminta kepadaku anak beliau yang bernama Abu Ahmad, atau namanya Abdurrahman ya, Abdurrahman Al-Wadi'i, kunyanya Abu Ahmad. Marrat, sudah minta beberapa kali, bukan sekali dua kali, agar aku memberikan ta'liq terhadap kitabnya Syekh Muqbil yang berjudul apa? Nasihati li Talabatil Ilmi. Wa kuntu a'tadir. Dulu aku selalu minta uzur ya. Syekh Adil minta uzur beliau, dalam artian beliau ndak maulah ya. Namun karena sering diminta ya, wa kana yusir, dan si Abu Ahmad Adil Abu Ahmad Abdurrahman ini tadi yusir, terus menerus meminta kepada beliau. Fara'aitu minal maslaha li wa li ghairi min talabatil ilmi an takhruja hadhin nasa'i fi risalatin mustaqillatin bi ta'liqin yasir. Maka kata beliau, aku memandang termasuk bentuk kemaslahatan bagiku dan bagi orang lain dari kalangan para penuntut ilmu agar nasihat-nasihat Syekh Muqbil ini tadi keluar dalam bentuk satu risalah tersendiri dengan ta'liq yang ringan. Apa tujuannya? Kata beliau, li udliya bidalwi ma'adila. Tujuannya apa? Supaya aku ikut menjulurkan timbahku ini bersamaan dengan timba-timba yang ada. Maksudnya apa? Agar ikut bermusyarakah dengan ilmu-ilmu, dengan kitab-kitab yang lain yang sudah tersebar. Jadi ingin musyarakah dalam kebaikan. Ini min bab at-ta'awun fi nashril khair. Wa naruddu syai'an min jamili syekhina rahimahullah alaina. Dan juga tujuannya apa? Dalam rangka membalas sedikit dari kebaikan guru-guru kami, yaitu gurunya Syekh beliau, yaitu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala terhadap kami. Nah, jadi ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk juga bagian min bab nashru atau min bab raddil jamil, membalas kebaikan. Termasuk ya ikhwan adab talibul ilmi dan merupakan balas jasa terhadap gurunya
dengan cara dia menyebarkan ilmu gurunya tadi. Ini juga yang kita praktekkan di Darul Hadis yang ada di Palembang ini. Darul Hadis yang ada di Palembang ini adalah hasanah min hasanat Duwarul Hadis Al-Yamaniyah. Ini merupakan kebaikan dari kebaikan Darul Hadis yang ada di negeri Yaman. Dalam rangka menyebarkan kebaikan, membalas jasa masyayikh, maka ana pribadi bertekad untuk mengajarkan di markis kita ini buku-buku yang berasal dari negeri Yaman. Dan kita berupaya di setiap majelis untuk menyebutkan ya fawaid-fawaid yang kita dapat dari masyayikh di negeri Yaman. Itu min bab raddun jamil, dalam rangka membalas kebaikan masyayikh kami, ya. Ini termasuk juga adab bagi seorang talibul ilmi, antum membalas jasa guru antum, antum tazkur asma'hum, antum sebutkan nama-nama mereka, la tunkir hasanatihim, jangan engkau ingkari kebaikan-kebaikan mereka, jasa-jasa mereka. Dan itu min bab nashr ilm asyuyukh, min bab menyebarkan ilmu guru-gurunya antum. Wallahu alam ya ikhwan, mungkin ini juga termasuk min barokah tulab al-ilm, yaitu min barokah ilm ya, dari murid-muridnya Syekh Muqbil. Mereka dikenal orang-orang yang mustafidun, qawi. Di banyak karya tulis yang ana jumpai, sering sekali di muqaddimah mereka menyebutkan rasa syukur kepada Syekh Muqbil, rasa syukur terhadap guru-guru yang lain. Wala yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada umat manusia. Fasta'antu billah wa arju sawaballah. Aku pun meminta pertolongan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa as'alullaha ayyarzuqani al-ikhlas thumma istijabatan li talabi Abi Ahmad hafizallah wa anahu ala muwasalati talabil ilmi syar'i wa tafaqquh fi dinillahi wa ikhwanuhu wa akhwatuhu. As'alullaha ayyaj'alahum min hafazati kitabillahi al-amilina bihi wa ayyaj'alani wa iyyahum min khaddami dinihi subhanahu wa ta'ala. Wa hadha syarafun lana fa nas'alullaha alla yuharrimana min fadlihi innahu dzul fadlil azim. Kata beliau, aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan keikhlasan kepadaku, dan juga kemudian dalam rangka mengabulkan permohonan Abu Ahmad. Siapa nama Abu Ahmad ini? Abdurrahman, anak dari Syekh Adil ya. Dan dalam rangka untuk membantu si Abu Ahmad ini tadi, semoga Allah menjaganya dan membantunya untuk melanjutkan menuntut ilmu syar'i serta memahami agama Allah Azza wa Jalla, dia dan saudara-saudaranya ataupun saudari-saudarinya. Serta aku juga memohon kepada Allah agar menjadikan mereka para penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran, dan juga menjadikanku berserta mereka termasuk orang-orang yang mengkhidmat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan bagi kami. Kami memohon kepada Allah agar Allah tidak mengharamkan kami dari kebaikannya. Sesungguhnya Dia, Allah Azza wa Jalla, zat yang maha memiliki karunia yang sangat besar. Wa syekhuna al-imam al-Wadi'i rahimahullah ta'ala qad arafahu talabatul ilmi wal ulama wa ghairuhum. Guru kami Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dikenal oleh para penuntut ilmu ya, dikenal oleh para penuntut ilmu, dikenal oleh para ulama, bahkan bukan thalibul ilmi, bukan ulama pun mengenal ya. Orang awam pun kenal dengan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala ya ikhwan ya. Syekh Muqbil dikenal di kalangan orang awam. Antum sudah lihat kemarin kan, Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala mensifati beliau apa? Syekh Muqbil muhaddithul Yaman wal muslih fi rubu'iha al-hafidh al-allama az-zahid al-wari'. Syekh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Lihat Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala, seorang alim di kota Madinah, mengenal beliau, seorang ulama mengenal Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Di situ ada buku, di maktabah kita ada buku tentang 4 imam mazhab karya Syekh Sulaiman Ar-Rahili. Pernah lihat? Belum?
ya, antum cari. Nanti di akhir-akhir seingat ana, ada beliau menyebutkan tentang imam-imam di zaman sekarang. Di bab pertanyaan disebutkan sama beliau, di antara imam ulama di zaman sekarang disebutkan sama beliau adalah Syekh Al-Albani, di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah taala. Penuntut ilmu ya jelas ya ikhwan. Bahkan Syekh Muqbil rahimahullah taala ketika beliau masuk ke Saudi Arabia, ya, diceritakan oleh Syekh Ibrahim Al-Muhaimid, ya, Syekh Muqbil ketika masuk ke negara Saudi untuk berobat, beliau di bandara itu dibukakan pintu yang tidak ada orang yang lewat di situ kecuali orang-orang pemerintahan yang boleh masuk, ya. Namun ketika Syekh Muqbil datang, disambut beliau. Kemudian para penuntut ilmu datang berbondong-bondong. Banyak yang datang ziarah ke beliau ketika beliau dibawa ke rumah sakit diobati di Jeddah. Di antara yang datang ketika itu Syekh Wasiullah Abbas, ya. Banyak masyaikh lain yang termasuk datang waktu itu. Ana dengar langsung ketika ada Syekh Khalid Ibn Al-Dhahwi Al-Dhafiri. Syekh Khalid bin Al-Dhahwi Al-Dhafiri, beliau pernah ziarah ke Yaman, muhadharah di kota Aden. Waktu itu ana ada. Syekh duduk seperti ini, ana duduk persis mungkin di sekitar tempat si Resci itu. Nah, saking dekatnya, kata Syekh Khalid Al-Dhafiri, lam altaqi bi Syekh Muqbil rahimahullah taala. Aku tidak berjumpa dengan Syekh Muqbil rahimahullah taala illa marrah wahidah, kecuali sekali. Kapan? Ketika Syekh Muqbil berobat ke Saudi, dan waktu itu aku bersama Syekhuna Rabi' berkunjung ke Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Itu ana dengar langsung dengan telinga ana. Nah, menunjukkan apa? Bahwasanya para ulama berbondong-bondong menziarahi beliau. Seorang alim kabir. Ikhwan, siapa tidak senang antum bayangkan ya? Masyayikh di Saudi Arabia siapa tidak senang? Yaman itu dikenal dengan Syiah, dikenal dengan tasawuf, dikenal dengan pemahaman Syu'iyah di sebagian wilayah. Luar biasa. Tiba-tiba tersebar sunnah. Tersebar di situ ada dakwah sunnah. Nyampai berita tersebut ke masyayikh yang ada di Saudi Arabia. Sampai kepada Syekh Rabi', sampai kepada Syekh Al-Albani, sampai kepada para ulama yang lain. Mereka bergembira, senang sekali. Lihat ketika wafatnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, siapa yang mengunjungi beliau? Yang ziarah takziah langsung ke negara Yaman, langsung ke markis beliau, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Muhaddits Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah taala. Para penuntut ilmu, tidak ada yang tidak kenal Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi. Yang tidak kenal berarti masih kurang bacanya dia. Seorang mufti pada waktu itu di wilayah bagian apa? Janub, negara Saudi. Mufti Somito atau Jazan, wilayahnya beliau itu Jazan kalau tidak salah, wilayah Jazan. Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi ziarah beliau, berkunjung ke markis Damaj, menghibur, menyampaikan muhadharah ketika wafatnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Dikenal beliau, ya, tidak diragukan lagi para penuntut ilmu. Bahkan anak pernah berjumpa dengan salah seorang syekh, termasuk murid dari Syekh Ibnu Utsaimin, namanya Syekh Jasir Al-Ayyid, ya, Syekh Jasir Al-Ayyid ada di Qasim beliau. Anak kalau umroh selalu jumpa beliau. Beliau cerita, dulu ketika Syekh Muqbil datang ke Saudi Arabia, ya, Syekh Muqbil datang ke Saudi Arabia berobat, anak termasuk yang ziarah, jumpai Syekh Muqbil. Luar biasa, semua para penuntut ilmu berbondong-bondong datang jumpai Syekh Muqbil. Pernah suatu hari anak naik mobil taksi di Mekah, sopirnya itu tadi, dia bilang, orang Yaman supirnya, udah tua, itu di bulan Ramadan tahun kemarin. Anak lupa namanya, udah tua orang Yaman dia, orang Son atau Amron, pokoknya orang Yaman. Beliau bilang, dulu anak kerja di suatu kantor, ya, yang mandikan Syekh Muqbil adalah Syekh siapa gitu disebutkan. Dan anak katanya dia ikut memandikan Syekh Muqbil waktu itu. Lebih kurang seperti itu. Ya. Wantasyarat saituhu wa ilmuhu, tersebarlah reputasinya Syekh Muqbil, pamornya Syekh Muqbil, populerlah beliau, terkenal. Ilmunya beliau juga dikenal ya ikhwan. Ya, hatta di Indonesia. Lihat di Indonesia, dakwanya Syekh Muqbil
Beliau apa pernah ke Indonesia? Belum pernah. Tapi lihat antum di Indonesia. Mulai dari orang yang pertama kali belajar dengan Syekh Mukbil dari kalangan orang Indonesia siapa? Ada yang kenal? Orang yang pertama kali belajar ke Damaj dari kalangan orang Indonesia adalah Al-Ustaz Ja'far Umar Thalib rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian setelah beliau pulang ke Indonesia, beliau berdakwah di Jogja, diikuti oleh murid-murid beliau banyak sekali. Mulai dari Sumatera, ya. Dulu ada namanya Ustadz Abdul Mu'ti Al-Maidani, dia yang pernah belajar di Damaj, orang Medan. Ya, ada namanya Ustadz Idril Haris, orang Medan. Ya, ada Ustadz dari Sumatera, ini ada Ustadz Abdul Bar, ada Ustadz Bukhari, ada Ustadz Abu Taubah, ada di apa namanya daerah itu yang senior ya, yang ada lagi yang Ustadz Abu Hudzaifah Said Bandung yang ada di daerah Masraya. Ya, kalau yang Jawanya juga banyak, ya banyak sekali. Kalimantan, Sulawesi seperti Ustadz Dzulqarnain, Ustadz Askari, ada yang dan berbagai macam, banyak ustadz ya, dari orang-orang yang belajar di Damaj banyak sekali. Kemudian mereka pulang ke Indonesia, generasi awal, kemudian datang generasi berikutnya, sampailah Damaj pada waktu itu mulai dari Syekh Mukbil berdakwah di tahun 80-an atau 79-an lah ya, sampai tahun 2001 beliau, 20 tahun lebih beliau berdakwah di Damaj itu tadi. Luar biasa tersebarnya dakwah Ahlus Sunnah di negeri Yaman, ya diikuti oleh murid-murid beliau banyak sekali. Ya, ilmu beliau tersebar di negeri Yaman melalui karya tulis beliau, melalui murid-murid beliau. Antum lihat di Yaman ada Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Imam, ada Syekh Yahya Al-Hajuri, ada Syekh Abdurrahman Al-Adani, ada Syekh Muhammad As-Saumali, ada Syekh Abdul Aziz Al-Burai, ada Syekh Abdullah Mar'i, ada Syekh Utsman Salimi, ada Syekh Abdullah Az-Zamari, dan masih banyak yang lain. Ada Syekh Muhammad bin Hizam, ada Syekh Nu'man Al-Watar, ada Syekh Ahmad Sa'id, ada dan berbagai macam ya. Masing-masingnya sekarang punya marogis luar biasa, baik di Janub, baik di wilayah Syamal, Yaman Utara, Selatan, Yaman Utara, dan berbagai macam tempat. Alhamdulillah dakwah Ahlussunnah tersebar di negara Yaman. Yang di luar Yaman juga sama. Sampai dakwah beliau ke Amerika, ke Somalia, dakwah beliau ke Jazair, bahkan luar biasa ikhwan, tersebarnya murid-murid beliau dari berbagai macam penjuru. Wastafadan nas min ilmihi fi katsirin minal amakin. Antum kalau mau baca tentang biografi Syekh Mukbil, kita punya buku di situ biografinya Syekh Mukbil, seingat ana. Ada, ya. Umat manusia mengambil faedah dari ilmu beliau pada banyak tempat. Wa fi biladil Arab wal Ajam, baik negara Arab, negara Ajam. Wa in dalla hadza ala syai'in dalla ala ikhlasihi. Ya. Jika hal ini menunjukkan kepada sesuatu tentang tersebarnya ilmu beliau, maka ini menunjukkan akan keikhlasan beliau. Lamma dzukira atau lamma dzakara ba'dul masyayikh li Syekh Ibnu Baz, tatkala sebagian masyayikh kita menyampaikan kepada Syekh bin Baz dakwat Syekh wa ta'limahu, disampaikan kepada Syekh bin Baz tentang bagaimana dakwanya Syekh Mukbil di negeri Yaman, bagaimana tersebarnya dakwah Ahlussunnah di Yaman melalui perantaranya Syekh Mukbil. Tersebar ya ikhwan di Aden, ya, tersebar luar biasa. Wa marakizahu wa tullabahu, qala rahimahullah, lalu Syekh bin Baz mengomentari, hadhihi samaratul ikhlas, ini adalah buah dari keikhlasan. Namun Syekh Mukbil walaupun kondisinya seperti ini, beliau mengatakan ana fil ikhlas dhaif, aku kalau dalam masalah ikhlas ini lemah, dhaif. Beliau tidak berani merekomendasi diri beliau sebagai orang yang ikhlas, ya. Beliau tidak sombong, beliau tawadhu. Beliau mengatakan ana fil ikhlas dhaif, aku lemah dalam bab ikhlas ini tadi. Wa qad kutibat tarajim
katsira li hadzal imam. Dan banyak sekali biografi buku yang menjelaskan tentang Syekh Muqbil. Banyak sekali ya ikhwan. Dari kalangan murid-murid beliau ngarang buku itu banyak sekali ya tentang biografi Syekh Muqbil. Dulu anak ketika masih belajar di Darul Hadis Fiyush di maktabah itu ada buku seingat anak biografi Syekh Muqbil namanya Al-Ibhaj. Sampai kopernya tuh sudah tidak ada koper lagi. Saking banyak yang baca. Bagus sekali. Kadang ya ikhwan, ketika baca biografinya Syekh Muqbil itu kadang air mata tuh netes. Ya, berlinang. Luar biasa membaca sirah beliau yang betul-betul meresap ke dalam hati. Ya. Bagaimana ketawaduan beliau, bagaimana kezuhudan beliau, sabarnya beliau dalam berdakwah. Itu luar biasa. Ya. Antum baca biografinya Syekh Muqbil, antum akan bisa menggambarkan bagaimana sosok perjuangan seorang imam, seorang muhaddits seperti Syekh Muqbil dalam dakwah yang beliau itu penuh dengan banyak cobaan dan ujian. Mimbabil faedah, Masyekhul Yaman yang sekarang ini ya, yang berdakwah sekarang, orang yang pertama kali di Yaman itu berjumpa dengan Syekh Muqbil siapa? Syekh Abdullah ibnu Utsman Az-Zamari. Orang yang pertama kali ketemu di tahun 79. Syekh Muqbil pada tahun itu biasa dakwah dari Damaj ke Zamar. Beliau berdakwah naik apa? Naik qallab, naik truk ya, naik truk, bukan naik Pajero. Atau naik mobil apa namanya Fortuner, bukan, naik Innova enggak. Pakai apa? Pakai qallab, naik truk Syekh Muqbil. Luar biasa dakwanya beliau rahimahullah taala. Dan yang menulis karya tulis tentang biografi Syekh Muqbil ini banyak. Ada 2 jilid di maktabah kita. Ditulis oleh Syekh Nuruddin As-Sudai. Ya. Cukuplah ya ikhwan, di antara ulama yang menyebutkan pada bab karya tulisnya, ketika menyebutkan sekian banyak ulama, ada ulama yang menyebutkan tentang biografi Syekh Muqbil. Ala wa huwa al-imam al-muhaddits Rabi' ibnu Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Syekh Rabi' termasuk ulama senior di Saudi Arabia. Ulama senior ya ikhwan. Umur beliau 90 tahun lebih. Beliau punya kitab namanya Tazkirun Nabihin Bisyar Salafinas Saleh. Judulnya Tazkirun Nabihin Bisyar Salafinas Saleh. Kalau ndak Tazkirun Nabihin, Tanbihun Nabihin, lebih kurang gitu ya. Sehingga anak Tazkirun Nabihin Bisyar Salafinas Saleh. Di kitab itu Syekh Rabi menyebutkan biografi Syekh Muqbil ya, bagaimana perjuangan Syekh Muqbil. Beliau sebutkan, itu buku menyebutkan tentang ulama-ulama salaf, mulai dari zaman dahulu ulama-ulama sampai zaman-zaman pada masa sekarang, dan diantaranya yang disebutkan di buku itu Syekh Muqbil ibnu Hadi al-Wadi'i. Itu menunjukkan apa? Diakui keilmuan beliau, diakui keulamaan beliau. Yang ngakui beliau bukan muridnya saja, bukan orang-orang yang belajar di Damaj, tapi yang mengakui keimaman ulamanya Syekh Muqbil adalah ulama yang ada di Saudi Arabia. Syekh Rabi' ibnu Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Wa huwa ahlun lidzalik, dan memang beliau layak ya untuk ditulis biografinya. Wa kullu tarjamatin atat bi fawaid wa zawaid. Masing-masing biografi yang menulis tentang Syekh Muqbil itu mendatangkan sekian banyak faedah dan tambahan-tambahan. Wa minat tarajim tarjamatu Syekh rahimahullah li nafsihi wa qad tubi'at walhamdulillah. Dan di antara biografi yaitu biografinya Syekh Muqbil sendiri. Syekh Muqbil menulis biografi beliau sendiri ya, dan sudah dicetak. Wa inni insyaallah azimun ala tarjamatin lahu, dan aku insyaallah ta'ala punya tekad untuk menulis biografi Syekh Muqbil. Uhawilu an azkura fiha asya wa umuran lam araha fi tarajim al-matbu'ah, dan aku akan berupaya, akan berusaha untuk menyebutkan pada biografi tersebut perkara-perkara yang belum pernah aku lihat pada biografi yang telah dicetak dari biografinya Syekh Muqbil. Min safarina ma'ahu fi rihlatihi, ya, yang kami ambil dari perjalanan-perjalanan kami bersama beliau ketika rihlah. Bahkan sebagian
Masyayikh itu ada nulis buku ya. Judulnya apa? Rahalat Da'awiyah Syekh Muqbil. Luar biasa ya ikhwan. Ada buku judulnya Rahalat Ad-Da'awiyah li Syekh Muqbil. Nah, seperti ini. Ada ya. Judulnya Rahalat Ad-Da'awiyah li Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi. Ya. Ini ditulis sama siapa? Ditulis oleh harisnya beliau, Abu Ramzi Nasir Al-Wadi'i. Siapa Abu Ramzi ini? Abu Ramzi ini haris, security-nya, pengawalnya Syekh. Ana tanyakan sama di Fiyush itu ada namanya Syekh Ahmad Arbas Al-Wadi'i. Ahmad Arbas ini pengawal khususnya Syekh Muqbil. Ana datangi beliau. Beliau tinggal di Fiyush. Ana datangi pas di masjid, ana bilang, "Assalamualaikum, kaifa hal ya Syekh?" Ini kitab Syekh. Terjemah Syekh Muqbil. Ismuhu Arhalat Da'awiyah li Syekh Muqbil Ibni Hadi Al-Wadi. Li Abi Ramzi Al-Wadi. Hal ta'rifuhu? Engkau kenal tak? Kata beliau. Na'am. Ana arifuhu. Huwa min qabilati Syekh. Wa kana ma'ana fi hirasati Syekh. Dia dulu sama-sama kami jaga Syekh. Ya. Nah, antum bayangkan haris loh, pengawalnya Syekh. Ya, bisa nulis buku loh. Subhanallah, barokahnya. Jadi kalau mau kita bilang itu orang-orang yang belajar sama Syekh Muqbil, kalau mau dibilang, oh ini hebat Syekh Muqbil, itu mungkin bisa saja kita. Ya enggak? Orang sebagaimana yang sering mengagung-agungkan apa namanya habaib itu ya. Ini bisa juga kita harisnya Syekh loh, pengawalnya Syekh, bukan orang yang duduk di darsnya Syekh cuma menjadi pengawal gitu sambil megang senjata ya. Itu pun dia apa? Bisa membuat karya tulis, bisa dakwah, bisa muhadharah. Di buku ini Abu Ramzi Al-Wadi'i beliau menceritakan, aku pernah dakwah sama Syekh Muqbil ya. Pernah dakwah sama Syekh Muqbil. Ketika itu nggak punya duit, habis BBM. Pas mau beli BBM di tempat pengisian bensin, Syekh Muqbil lihat ke dia, ada duit nggak? Bahasa kitanya. Terus beliau bilang nggak ada Syekh. Ya sudah, gimana kalau nggak ada ini, serongsong apa peluru ini aja kita bayarkan. Bayar tuh peluru, karena di Yaman kan bebas bawa senjata kan, itu dibayarkan. Untuk bayangkan ya, perjuangan Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam berdakwah. Nanti ana share kitabnya secara PDF. Wa khurujuna ma'ahu fi ba'dil ayyam lil hirasah, dan keluarnya kami bersama Syekh Muqbil pada sebagian hari untuk pengawalan. Wa bima akhbarani bihi man lazama Syekh min kibaris sin wa ghairihim, dan juga akan kusampaikan juga ya perkara-perkara yang telah disampaikan kepadaku dari kalangan orang-orang yang bermulazamah dengan Syekh dari kalangan kibarus sin. Wa azkur ma tayassara li min sirati hadzal imam, dan aku akan sebutkan mana yang termudahkan bagiku dari biografi atau perjalanan imam ini tadi, sirah Syekh Muqbil. Wa as'alullaha ayyu'inani ala dzalik, aku memohon kepada Allah agar Allah membantuku akan hal tersebut. Fa inna hadzal amra fi dhihni min zamanin ghairi qarib, nas'alullaha ayyuyassira wa yu'in. Sesungguhnya perkara ini masih di benakku ya, barusan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala agar kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan dan membantu hal tersebut ya. Wa innan nazir fi hadhin nasaih, bagi orang yang mencermati nasihat-nasihatnya Syekh Muqbil, la yajidu annaha nasaih qayyimah, niscaya pasti dia akan mendapati bahwasanya nasihat-nasihat Syekh Muqbil adalah nasihat yang sangat berharga, wa fawaid jalilah, dan faedah-faedah yang sangat mulia. Adillatuha minal kitabi wa sunnah, dalil-dalilnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Min alimin jihbidh qad jarrabal umur, nasihat yang berasal dari seorang alim yang jihbidh,
yang telah mempraktekkan perkara-perkaranya, sudah pengalaman. Wa qad ashal uqud min umrihi fi talabil ilmi wa tahsilihi wa ta'limihi bada'an min baladihi Dammaj, thumma sa'da fi Jami'il Hadi, thumma fi Najran, thumma fi Makkah wal Madinah wa fi Ma'hadil Haram wa fi dirasati fil Jami'ah Islamiyah, thumma da'watin hunaka wa ilmin wa ta'lim, thumma khurujihi ilal Yaman wa baqaihi fi da'wah wa khurujihi fi rihalatid da'awiyah min khilaliha zahabu ila Mesir, thumma maraduhu fi akhiri umrihi wa zahabu lil ilaj fi San'a, thumma fi ardil haramain, thumma fi Almania wa Amerika, wa fi hadhil marahil kulliha lam yanqati an ifadatin nas, wa man sahabahu arafa dhalik, wa satajidu fi katsirin min at-tarajim syai'an min dhalik. Kata beliau Syekh Muqbil ini adalah seorang yang alim jihbiz, seorang alim jihbiz yang luar biasa dalam ilmunya. Qad jarrabal umur, yang sudah banyak pengalaman, ya, sudah banyak praktek kehidupannya tadi. Beliau, ya, telah hidup, ya, dari masa hidupnya beliau tersebut, dari sejak menuntut ilmu, meraih ilmu dan mengajarkannya. Beliau telah memulai menuntut ilmu sejak dari Dammaj, kemudian beliau ke Sa'da di Jami' Al-Hadi, ya, kemudian di Najran, kemudian ke Mekah, ke Madinah, ke Ma'had Haram. Ketika beliau belajar di Jami' Islamiyah, Syekh Muqbil pernah belajar di Jami' Islamiyah, ya ikhwan. Beliau magister beliau. Beliau ketika di Mekah, beliau menjadi harisul funduk, ya, security hotel. Luar biasa beliau. Beliau awalnya security hotel. Beliau ini insya Allah sudah masuk. Sudah. Azan dulu. Azan. Azan lah. Pause dulu deh. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ayyuhal ikhwah, beliau dulu di Mekah seorang haris, security hotel. Namun beliau bisa membagi waktu, beliau bisa belajar. Disebutkan ada seseorang, beliau ketemu seseorang wa'id, ya, wa'id yang kasih tausiah lah gitu ya, orang soleh, mutawwi' istilah Yamannya, ngasih nasihat ke beliau, ya, dan menyarankan kepada beliau untuk membaca beberapa buku lah gitu. Akhirnya beliau tertarik untuk mempelajari tauhid. Beliau hadir di durusnya masyayikh, para ulama, dan alhamdulillah beliau pun mencoba untuk masuk di Jami'ah Islamiyah. Beliau belajar di Jami'ah Islamiyah. Beliau selesai S1 beliau, kemudian lanjutkan magister. Sampai-sampai ketika beliau diuji risalah magisternya itu tadi, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, menyebutkan di YouTube, ya, ada videonya, kata Syekh Sulaiman Ruhaili itu sampai-sampai pada waktu itu pengujinya Syekh Muqbil bilang, antum ini kalau seandainya dibolehkan, ya, Jami'ah itu membolehkan antum nih langsung doktor, anak jadikan doktor antum. Ya, bayanglah seperti itu. Luar biasa beliau, ya ikhwan, istifadah, dan beliau nih orang yang syiddatut tamassuk, ya, syiddatut tamassuk bis sunnah. Kemudian faedah-faedah yang banyak, ya, yang tentang dakwah, tentang ilmu, pengajaran, bagaimana beliau ke Yaman, tinggal beliau berdakwah di Yaman, bagaimana keluar beliau berdakwah, perjalanan beliau ke Mesir, ketika beliau di masa-masa terakhir beliau berobat di San'a, beliau di negeri Haramain, beliau di Jerman, beliau di Amerika. Pada masalah marhalah-marhalah seperti ini, beliau tidak terputus dari memberikan faedah kepada umat manusia. Bahkan beliau ketika sakit pun banyak sekali faedah-faedah beliau yang tetap beliau sampaikan kepada umat. Ya, ketika beliau sakit, sampai ada buku, ya ikhwan, yang menceritakan tentang Syekh Muqbil ini panjang lebar, buku yang ditulis oleh Ummu Salamah, ya,
Judulnya Rihlatul Akhirah lil Imamil Jazirah. Rihlatul Akhirah lil Imam Al-Jazirah. Siapa itu? Ummu Salamah. Beliau menyebutkan tentang Syekh Muqbil ini tadi, bagaimana perjalanan beliau berobat di Jerman, berobat di Sana'a, berobat di Saudi, berobat di Amerika. Luar biasa. Beliau tetap memberikan faedah kepada para penuntut ilmu. Bahkan disebutkan di buku tersebut, beliau sempat muzakarah, murajaah dengan Syekh Wasiullah Abbas. Sering kali beliau orang datang dikasih faedah, dan beliau sering sekali mengulang-ulang hadis. Idza aradallahu qabdha 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Allah kalau menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, beliau jadikan hamba ini butuh terhadap apabila Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di suatu wilayah, suatu negeri, Allah jadikan hamba ini tadi butuh kepada negeri tersebut. Wa man sahabahu arafa dzalik, ya. Orang yang menemani Syekh Muqbil dia akan tahu bagaimana faedah yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala. Wa satajidu fi katsirin minat tarajim syai'an min dzalik, dan engkau akan dapati hal tersebut pada biografi beliau. Walaisa kullama qama bihi rahimahullah faqad kana la yuhmil janibal faedah wa ta'lim hadaran wa safaran, ya. Dan bukanlah segala sesuatu yang beliau rahimahullah taala laksanakan, ya. Sungguh beliau tidak menyepelekan, tidak menyanyiakan pemberian faedah, ya, dan pengajaran, baik ketika hadir atau ketika safar, ya, barron wa bahron, baik di daratan atau yang di lautan, fi hali sihhatihi fi hali maradihi, ketika sehat, ketika sakit, farahimahullah wa rafa'a darajatahu, semoga Allah merahmati beliau dan mengangkat derajat beliau. Fakanat hadhihi nasaih jadira bi ayya'mal biha tullabul ilm likai yastafidu wa tuqarribu lahum at-turuq fi talabil ilmi syar'i. Kata Syekh Adil ini tadi, nasihat-nasihat yang disebutkan oleh Syekh Muqbil ini sangat layak untuk diamalkan para penuntut ilmu, supaya mereka bisa mengambil faedah, dan juga fawaid-fawaid ini bisa mendekatkan mereka ke jalan-jalan dalam menuntut ilmu syar'i. Wa syekhuna rahimahullah, guru kami syekhuna rahimahullah, u'tiya minal basira wal hikmah fil ilmi wat ta'lim wad da'wah wat ta'lif ma'allahu bihi alim. Syekhuna, yaitu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, u'tiya basirah, diberi al-basirah, diberi ilmu, diberi hikmah, ya, dalam bab ilmu, dalam bab pengajaran, dalam bab dakwah, dalam bab karya tulis. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Luar biasa ya ikhwan, Syekh Muqbil ini tadi diberi anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab basirah, ya, ilmu itu luar biasa, ya. Beliau hikmah dalam pengajaran, ya, dalam mengajari, dalam berdakwah, dalam karya tulis, itu luar biasa. Betul-betul diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang ya ikhwan mampu seperti Syekh Muqbil ini tadi. Beliau menggabungkan sekian metode dalam menyebarkan ilmu. Beliau dakwah. Sebagian masyayikh kita, sebagian ulama kita, tidak ada yang bisa dakwah seperti Syekh Muqbil, keliling. Ya, beliau keliling Rubu'ul Yaman, beliau ke utara, ke selatan. Masa hidup beliau pernah ke Aden, beliau dakwah ke Hadramaut, beliau keliling, beliau dakwanya beliau. Sebagian masyayikh kadang nggak bisa, ya, karena kondisi negara. Beliau buat karya tulis, banyak karya tulis beliau, menulis beliau dalam kondisi damaj, listrik saja nggak ada, beliau menulis. Syekh Muqbil ngajar, sehingga Syekh Muqbil menggabungkan sekian banyak metode. Ada thariqatut tadris, thariqatut ta'lif, wa thariqatut dakwah. Dalam menyebarkan ilmu ini tadi, beliau ngajari santri, ngajari thalabul ilm di markis beliau. Beliau juga menulis
beliau juga dakwah. Kadang ada orang ya rajin nulis, tapi beliau tidak punya murid. Ya, rajin nulis, banyak karya tulisnya, tapi tidak punya murid. Tidak ada pengajaran seperti ini, nggak ada di markiz, nggak ada pondok pesantren. Ya, ada yang mungkin sibuk di pondok pesantren, tapi tidak ada dakwah di luar. Sibuk di markiz, tidak dakwah keliling. Ada yang mungkin dia dakwah keliling, tapi dia tidak ngajar di markiz, tidak bisa nulis. Syekh Mukbil karya tulisnya ada. Dakwah jangan ditanya pula. Tulab beliau banyak. Beliau menggabungkan tadris wa ta'lif wa dakwah. Itu jarang ya ikhwan. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika beliau pulang ke negara apa namanya? Yordania, beliau tidak bisa ngajar di situ, tidak bisa bebas dakwah, dicekal. Jadi orang yang datang-datang ngambil istifadah ke beliau, tidak bisa bebas dakwah. Makanya beliau fokus untuk menulis. Banyak karya tulis takhrij beliau terhadap hadis. Antum jangan kira juga, ya Syekh Albani itu sebebas-bebasnya dia, enggak. Juga kadang dimusuhi. Syekh Mukbil bebas berdakwah di negara Yaman. Januban, syamalan, utara, selatan dikelilingi oleh beliau. Wa syekhuna rahimahullah ta'ala, ya, fanafallahu bi'ilmihi fi aktsaril amakin fi biladil arab wal ajam wa tullabuhu mala'u al bilad fi dakhil wal kharij, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan dengan ilmu beliau pada banyak tempat di negara Arab, negara ajam. Para tulab beliau memenuhi negara baik di dalam, di luar. Banyak ya, yang di negara Yaman itu pun banyak, yang di luar pun banyak. Ya ikhwan, banyak sekali tulabnya Syekh Mukbil. Ya. Ya ikhwan, orang yang belajar ke tempatnya Syekh Mukbil betul-betul mau menuntut ilmu ya ikhwan. Ya, betul-betul mau menuntut ilmu. Kadang kita luar biasa orang-orang yang mau datang ke situ. Kenapa? Antum lihat di Damaj, tidak ada listriknya ikhwan. Makanannya bagaimana? Nasi sama kentang saja. Kalau orang berbondong-bondong ingin ke Jamiah Islamiyah, ya wajar toh. Ya enggak? Ada duit saku tiap bulan ya. Ada duit saku tiap bulan. Terus juga ada ruangan ber-AC, ada kamarnya ber-AC. Apa namanya? Asramanya itu pakai lift. Tinggal pencet masuk pakai lift. Damaj, listrik pun tidak ada. Nelpon susah. Nah, itu perjuangan orang-orang yang belajar ke sana. Wa da'watuhu mala'atil afaq, dakwah beliau memenuhi penjuru dunia ini tadi. Wa kanat ba'idatan kullal bu'di 'anil fitan wal hizbiyah, beliau juga sangat jauh sekali dakwah beliau dari segala macam fitnah dan hizbiyah. Beliau menjauhi dakwah-dakwah beliau yang penuh dengan fitan, ya, hizbiyah. Beliau tidak terlibat dengan organisasi, tidak terlibat dengan partai. Bahkan dakwah beliau pun di Damaj tidak terikat di bawah naungan pemerintah sama sekali. Ya, tidak terikat dengan muassasah yayasan. Beliau dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Bebas beliau berdakwah. Tidak ada partai, tidak ada jum'iyah, dan bahkan beliau pun tidak ngambil sedikit pun dari pendanaan dari yayasan-yayasan yang membahayakan dakwah salafiyah. Beliau dengan tegas memperingatkan seperti Jum'iyah Ihya'it Turas. Beliau mengatakan Jum'iyah Ihya'it Turas farraqat da'wat as-salafiyah fi jami'i anha'il alam. Jum'iyah Ihya'it Turas memecah belah dakwah salafiyah di berbagai macam penjuru. Tulab-tulabnya beliau banyak, ya, bergelimpangan, gugur. Dengan sebab apa? Dengan sebab Jum'iyah ini tadi. Ya, banyak murid-muridnya Syekh Mukbil dulu banyak. Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri hada. Ya, lihat. Senyap dengan berbagai macam kebid'ahannya.
Kita nggak usah lah lihat kritikan Syekh Mukbil. Yang Syekh Mukbil pernah bilang, kalau aku sembuh dan balik ke Yaman, kukupaskan tongkat itu, mukulnya Abul Hasan. Sampai seperti itu. Yang nggak percaya dengan omongan anak ini, baca tuh kitabnya Syekh Salim Al-Khuhi, ya, judulnya I'lamul Ajyal, karya tentang Syekh Mukbil, kalam-kalam tentang Syekh Mukbil. Itu baca. Kalau ada yang nggak percaya sama anak punya kitabnya, ya. Itu Syekh Mukbil bilang, kalau anak balik ke Yaman, kupaskan tongkat, pukulkan ke Abul Hasan. Ya, sampai seperti itu. Abul Hasan Al-Maribi Al-Misri. Siapa lagi? Aqil Al-Maqtari, Abdul Majid Ar-Raimi. Siapa lagi? Muhammad bin Musa Al-Baydhani, Mahmud Al-Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi, dan yang lainnya, dan dulu termasuk murid-muridnya Syekh Mukbil. Ya. Itu juga yang sampai sebagian mereka bilang ketika Syekh Mukbil wafat, qad dzahaba zamanul khauf, telah hilang waktu ketakutan kita lagi, tidak lagi takut, bebas sekarang. Itu tadi Syekh Mukbil memperingatkan dari bahaya-bahaya hizbiyah seperti itu tadi, yang bisa memecah belah dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau sabar. Ya. Jangan dibilang anak keras. Ya. Itu baca buku-bukunya Syekh Mukbil. Ya. Punya kita nih orang Yaman asli, belajarnya asli di Yaman. Ya, anak punya Tuhfatul Mujib, Ijabatus Sa'il. Antum kalau ke rumah anak itu anak punya prinsip. Ya ikhwan. Ya, kenapa kok banyak koleksi buku di Yaman? Ya karena anak belajarnya di Yaman. Kalau anak belajar di Jamiah Islamiyah, anak koleksi juga ulama-ulama di Jamiah Islamiyah. Anak punya prinsip gini ya ikhwan. Anak akan koleksi buku kalau anak udah pernah ketemu orangnya. Kan enak, anak ditanya, Ustadz, antum kenal dengan buku ini? Tahu nggak? Nggak tahu nih. Lah, antum aja nggak tahu. Gimana antum mau beli buku, antum aja nggak tahu orangnya penulisnya, jin apa manusia? Ya toh? Minimal antum tahu orangnya. Kalau antum nggak pernah lihat, minimal dapat khabar. Jangan sampai antum beli buku, penulisnya aja antum nggak tahu. Difahami? Karena kita belajar di Yaman, ya kita kumpulkan buku-buku Syekh Mukbil. Banyak sekali peringatan Syekh Mukbil dari bahaya hizbiyah. Ya, banyak sekali. Ada ungkapan dari beliau, arkanul hizbiyah salas. Rukun hizbiyah itu ada 3. Al-khida, wal-kadhib, wat-tadlis atau talbis. Ya. Ya, panjang kalau kita mau bahas ini tadi. Wa takfir al-muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Nah, itu juga dakwah Syekh Mukbil jauh dari mengkafirkan kaum muslimin. Dakwah beliau bukan dakwah khawarij. Dakwah beliau dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wal qatl wal qital. Dakwah beliau jauh dari al-qatl wal qital. Ya ikhwan, bayangkan antum, ya, dakwah beliau dakwah rahmah. Ada enggak perperangan di Damaj? Enggak ada. Damaj, Su'da itu orang-orang Syiah. Beliau berdakwah berpuluh-puluh tahun, aman-aman saja. Wa kana ra'su maliha talabul ilmi wa tafaqquh fid din, dan modal utama beliau adalah menuntut ilmu dan memahami agama Allah Azza wa Jalla. Wa kana rahimahullah zaidan fid dunya zuhdan ajiban. Beliau rahimahullah adalah orang yang zuhud dalam urusan dunia dengan zuhud yang sangat luar biasa. La yashtaghilu biha wa la yubali biha. Wa hammuhu wa hadfuhu wal ilmu ta'alluman wa ta'liman wa tablighan wa amalan. Beliau tidak mau disibukkan dengan dunia. Beliau tidak peduli dengan dunia. Ya, cita-cita beliau, tujuan beliau adalah ilmu, ya, belajar, mengajarkan, nyampaikan dan ngamalkan. Itulah motivasi kehidupan beliau. Cita-cita beliau urusannya ilmu, belajar, ngajarkan, ngamalkan, dakwah. Itu yang beliau lakukan di masa hidup beliau. Itulah kehidupannya Syekh Mukbil. Antum bisa bayangkan ketika disampaikan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwasanya rumah beliau terbuat dari tanah liat. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala? Hakadha hayatul muhaddithin. Demikianlah kehidupan para ahlul hadis. Ketika disampaikan kepada Syekh Rabi bagaimana tentang dakwanya Syekh Mukbil, Syekh Mukbil punya kitab namanya Zammul Mas'alah. Kitab Zammul Mas'alah. Syekh Rabi sambil memeluk kitab tersebut, kitab Zammul Mas'alah, beliau
mengatakan hadzal rajul dassad dunya birijlaihi, ini orang telah menginjak-injak dunia dengan kedua kakinya. Hakadha Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala ikhwan. Ya. Kok banyak tahu tentang Syekh Muqbil? Nah, anak tuh paling hobi, paling senang baca tentang Syekh Muqbil. Ya. Jadi anak banyak maklumat tentang Syekh Muqbil. Ya, baca. Ya, makanya antum belajar itu harus rajin baca. Kalau antum tidak rajin baca, nanti tidak. Nah, sekarang ini agak kurang anak baca. Lebih banyak baca buku tentang fikih umroh. Nah, itu beda sekarang nih. Nah, terlalu banyak beban dunia kita sekarang nih. Kalau dulu tuh beban kita masya Allah ilmu terus. Alhamdulillah anak masih bisa ngajar-ngajar antum ya. Bersyukur masih bisa masih sempat ilmu ya. Kenikmatan terbesar. Makanya langsung aja beli buku-buku tentang Syekh Muqbil. Antum masuk maktabah itu buku-buku bagus semua itu. Asal antum rajin baca. Itu ada buku 2 jilid, kalau tidak salah Juhudul Imam Al-Wadi'i. Ada di situ. Tentang Syekh Muqbil. Nah, di situ ada murid-murid Syekh Muqbil di Indonesia. Ada. Lanjut ya. Wa innani lamma anzur halatil mujtama'at al-yawm min at-tafarruq wa tahazzub wa tasharruzum. Kata beliau, kata Syekh Adil, aku tatkala melihat kondisi masyarakat hari ini berupa perpecahan, perkelompokan, ya, wal bid'ah, kebid'ahan, wal khurafat dan khurafat. Syekh Muqbil punya kitab namanya Al-Makhraj Minal Fitnah. Kitab Syekh Muqbil namanya Al-Makhraj Minal Fitnah. Ya, disebutkan sama beliau di awal-awal buku beliau itu, beliau menyebutkan min a'zamil masaib, termasuk musibah terbesar yang menimpa umat ini at-tafarruq ya bainad du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala, perpecahan yang terjadi di kalangan para dai yang sama-sama mengajak kepada Allah azza wa jalla. Kata Syekh Adil, ahmadullah an waffaqana litamassuk bil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah ala yadi hadzal imam al-kabir wal alim an-nahrir. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepadaku untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah melalui perantara imam yang alim ya, yaitu Syekh Muqbil wa baqiyatis salafis salih alladhi dasad dunya biqadamaihi, yang telah menginjak dunia dengan kedua kakinya. Tadi sudah Nabi bilang kan? Syekh Rabi bilang apa? Syekh Muqbil telah menginjak dunia dengan kedua kakinya. Alladzi dasad dunya biqadamaihi wa kana lahul fadlu alaina ba'da Allahi fi ma'rifati hadhi tariq min awwali amrina. Beliau memiliki jasa pada kami setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam mengenal jalan yang seperti ini di awal kalinya. Wa baghadha ilaina al-bid'ah wal hizbiyah wal fitan wa taqlid a'da'id din wastafatna minhu katsiran min ilmihi wa akhlaqihi wa adabi wa ghairi dzalik. Ya. Beliau juga yang membuat kami benci kepada kebid'ahan, benci kepada hizbiyah, benci kepada fitnah, benci kepada taklid terhadap musuh-musuh agama. Kami mendapatkan faedah dari beliau sangat banyak berupa ilmu, akhlak, adab dan yang selainnya. Fa as'alullah ayyajziyahu khairal jazaa wa yarfa' darajatahu fi 'illiyyin wa yaj'alahu rafiqan lil anbiya'i was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa ayyu'inana ala muwasalati hadhihi tariq wa hiya tariqul ilmi syar'i wat tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf hadhil ummah. Wa inni la ashkur daiman li syekhina rahimahullah wa ad'u lahu bi dhahril ghaib jazaan ma qaddama lana minal aun wal ilm wat ta'lim
wa kulli ma yastati' li tullabil ilm jami'an wa as'alullah yajma'ana bihi fi jannati ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa walhamdulillahi rabbil alamin. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membalas kebaikan guru kami dengan sebaik-baik balasan, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di surga serta menggabungkan beliau bersama para nabi, orang-orang siddiq, syuhada dan orang-orang saleh. Dan juga kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kami untuk melanjutkan perjalanan dalam jalan ini, yaitu jalan menuntut ilmu syar'i dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf umat ini. Serta aku senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada guru kami, dan aku senantiasa doakan beliau ya sebagai bentuk balasan terhadap apa yang beliau sajikan kepada kami berupa pertolongan, ilmu dan pengajaran, serta segala sesuatu yang beliau mampu untuk beliau bantukan kepada para penuntut ilmu. Dan aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengumpulkan kami dengannya di surga bersama para nabi, bersama orang-orang siddiqin, bersama syuhada dan orang-orang soleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Walhamdulillahirabbil alamin. Katabahu Abu Abdillah Adil Mi'wad Al-Wadi'i fi yaumil jum'ah fi tsamin wal 20 min syahrillahil muharram li ami alfin wa arba'in minal hijrah an-nabawiyah. Ini buku ditulis oleh Abu Abdillah Adil bin Mi'wad Al-Wadi'i pada hari Jumat pada tanggal 28 bulan Muharram pada tahun 1444 Hijriah ya. Arba'in 44 Hijriah ya enggak? Berapa? 2 tahun yang lalu ya. Bidaril hadis bidammaj harasahullah wa rahima muassisaha wa hafidha alqaimina 'alaiha wal muta'awinina ma'aha ya. Itu muqaddimah Syekh Adil Mi'wad. Adapun inti dari kitab ini insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sudah jam 8 kita salat Isya. Naktafi bihadzal qadar. Wudu.